kisses passing by the river. Gotta catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama membahas materi pelajaran akidah akhlak. Di bab 1 ini kalian akan mempelajari tentang indahnya kalimat thayyibah. Nah, di sini akan ada kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang baik, yang bagus, yang dapat kalian pergunakan dalam kehidupan sehari-hari di satu kondisi, di satu keadaan yang sesuai, sehingga tidak menggunakan kata-kata yang tidak baik ketika kita berada dalam satu keadaan. Baiklah anak-anakku, kalian seperti biasa, di sini ada kompetensi inti. Sebagaimana pada pelajaran-pelajaran lain, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Ya, kemarin KI 1 berkaitan dengan spiritual, KI 2 berkaitan dengan sosial, ya, KI 3 berkaitan dengan pengetahuan, KI 4 berkaitan dengan keterampilan. Ya, kalian bisa baca nanti, ya. Kemudian langsung kita ke kompetensi dasar. Ya, setiap pelajaran, setiap bab, setiap materi kompetensi dasarnya berbeda-beda. Nah, makanya kita akan baca dari 1.1, menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, nanti di sini ada 3 kalimat, 3 ucapan yang baik, ya, kalimat thayyibah yang akan kita pelajari, subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Kemudian 2.1 menunjukkan sikap hormat dan berterima kasih yang merupakan, ya, sebagian dalam kehidupan yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Lalu 4.1 mempraktikkan contoh penerapan kalimat subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, ini peta konsepnya, ya, dari materi kalimat thayyibah. Ada 3 kalimat, subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Nah, ketiganya ini kita akan pelajari apa sih arti dari subhanallah, pengertiannya apa, Masya Allah pengertiannya apa, Allahu Akbar artinya apa. Nah, nanti kita akan pelajari. Kemudian kapan kalimat-kalimat ini akan dipergunakan, ya, waktunya kapan, ya, waktu yang tepat, waktu yang pas untuk mengucapkan atau mengatakan kalimat-kalimat ini kapan. Nah, lalu yang terakhir nanti kita akan belajar hikmah daripada pengucapan atau pelafalan kalimat-kalimat ini. Nah, kalian bisa garis bawahi di sini, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya kalimat subhanallah. Ya, apa tuh artinya kalimat subhanallah? Ya, subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Karena apa? Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan, suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Nah, untuk pengertiannya tadi, ya, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik, ya, kalimat yang diucapkan ketika kita berada dalam satu posisi, entah itu dalam keadaan sedih, entah itu dalam keadaan kaget, takjub, ya, itulah penggunaan
kalimat-kalimat thayyibah. Nah, di sini bisa kalian lihat, kalian amati, ada dua gambar, yang satu ya gambar petir, ya. Yang satu lagi juga gambar petir, ya. Nah, ketika kalian berada dalam posisi seperti ini, ya, melihat keadaan-keadaan ini, nah, apa yang kalian katakan, apa yang kalian ucap, nah, kira-kira apa? Apakah subhanallah, apakah masya Allah, ataukah ya kalimat innalillah dan lain sebagainya, atau kalimat-kalimat yang alhamdulillah, kira-kira cocok atau enggak ya. Tentunya pasti tidak cocok ya ketika kita berada dalam keadaan kondisi seperti ini, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, kurang cocok ya. Nah, yang pantas tadi ya kalimat subhanallah, masya Allah, atau Allahu Akbar ya. Nah, apa informasi yang kamu peroleh setelah mengamati gambar tersebut ya? Informasinya apa ya? Dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang mencekam ya, kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah ya yang cocok seperti subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar ya, dan sebagainya. Nah, kemudian apa kalimat thayyibah yang kamu ucapkan ketika melihat seperti gambar di atas ya tadi? Bisa subhanallah, bisa masya Allah, bisa Allahu Akbar. Nah, kemudian bagaimana perasaanmu ketika melihat atau menyaksikan, bahkan mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah ya? Ketika kita menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah ya, kita ucapkannya apa tadi? Subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Oke, kita lanjut. Nah, di sini subhanallah mempunyai arti maha suci Allah ya. Secara bahasa subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah ya. Itu secara bahasa arti dari subhanallah ya. Kalau arti mutlaknya adalah maha suci Allah, tapi secara bahasa aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah. Nah, di sini ada sebuah kisah di mana Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan ketika orang Arab mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah ya, ketika mereka terkejut, ketika mereka berada dalam satu keadaan yang mereka tidak inginkan, mereka dulu mengucapkan subhan ya, orang Arab dulu. Nah, sekarang ya dirubah menjadi subhanallah. Oke. Nah, oleh karena itu ketika seseorang mau menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka dianjurkan mengucapkan subhanallah atau maha suci Allah. Nah, tujuannya apa? Untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan ya, dari sifat yang tidak mengagungkan Allah ya. Itu tujuannya, karena Allah itu maha suci, Allah itu maha besar, maha perkasa ya. Nah, tujuannya itu. Nah, di samping itu kita juga dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah dalam beberapa keadaan. Di antaranya ketika kita heran ya, misalnya ya ada orang yang susah banget dibilangin ya, atau diajarinnya susah ya, atau mungkin males ya. Nah, atau orangnya kaku ya, orangnya aneh dan seterusnya. Nah, kita ngucapin tuh entah subhanallah ya, atau Allahu Akbar ya, atau masya Allah ya, itu bisa. Nah, yang kedua, dalam keadaan ya keheranan ketika sesuatu yang besar terjadi ya, ketika melihat kejadian yang luar biasa. Nah, Nabi Muhammad terkadang tersentak dari bangun di malam hari karena ya heran melihat sesuatu yang turun dari langit
Ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa pernah satu malam Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, lalu beliau bersabda, "Subhanallah, betapa banyak fitnah yang turun di malam ini." Ya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 115. Nah, kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih tadi. Nah, kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah, zat yang paling suci di alam semesta ini. Hanyalah Allah, maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian nama dan zat Allah. Nah, nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Karena Allah lah sang pemilik segala kesempurnaan. Gitu. Nah, semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Dalam firman Allah di surat Al-Jumu'ah ayat 1, Astaghidu billah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ya, sekali lagi kita baca ayatnya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Sang Maharaja, ya, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 1. Nah, dengan bertasbih kita mengakui keagungan Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah. Dengan bertasbih, kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Tuh, kalimat thayyibah, yaitu kalimat subhanallah, juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat, ketika imam itu lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Berzikir sesudah sholat fardu dan mendengarkan kejadian luar biasa. Ya, jadi ketika sholat berjamaah, ya, lalu imamnya lupa bacaannya atau lupa gerakan sholatnya, maka bagi makmum laki-laki, ya, ketika itu, ya, dengan niat berzikir membaca subhanallah, ya, tujuannya agar si imam mengetahui atau membedakan bahwa gerakannya atau bacaannya ada yang salah, gitu. Ya. Kemudian dengan bertasbih akan mendekatkan diri kepada Allah, menambahkan keimanan kita kepada Allah, dan menambah pahala serta menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Nah, itu kalimat subhanallah. Ya, artinya Maha Suci Allah. Ya, itu secara mutlak maknanya Maha Suci Allah. Nah, tapi secara bahasa tadi arti subhanallah adalah bahwa kita menyucikan, ya, menyucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan Allah, karena Allah itu maha sempurna, maha agung, maha besar, ya. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di langit ataupun di bumi, ya, yang lebih sempurna, yang lebih baik, ya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, ketika kita berada dalam satu keadaan, entah itu kita kaget, entah itu kita terheran, ya, kalimat yang pas untuk diucapkan adalah kalimat subhanallah. Ya, ketika sesudah sholat juga, ya kan, kita sering tuh membaca
zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar ya 33 kali. Nah itu ya, itulah pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga ya kalimat-kalimat yang baik ya dapat terucap dari mulut kita. Oke, kita lanjut. Ya, kalian bisa lihat di sini ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab sendiri nanti ya, nggak usah ditulis ya, cukup kalian jawab dalam hati kalian. Kapan kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Nah, di sini ada jawabannya di atas. Ketika kita merasa heran, takjub, atau ketika kita merasa sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ya, subhanallah, kita mengagungkan Allah, melihat keindahan, kita nyebut subhanallah. Ya, terus kita kaget, subhanallah. Ya, itu. Nah, mengapa kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Tadi tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari kekurangan ya yang mengurangi sifat keagungan Allah ya, karena Allah itu adalah yang maha besar, yang maha sempurna. Oke, itu tujuannya. Nah, apa akibatnya jika kalian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah? Ya, ucapan-ucapan yang akan kita katakan selalu adalah ucapan-ucapan yang baik. Itu akibatnya ketika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah, maka ucapan kita pun akan baik. Ya. Nah, sekarang kalimat yang baik adalah kalimat yang tertanam dalam hati sehingga membuat keyakinan dan keimanan kita menjadi lebih teguh dan tentram. Nah, kalimat yang kedua nih sekarang, Masya Allah, merupakan salah satu kalimat thayyibah yang diucapkan ketika seseorang melihat hal yang baik atau indah sebagai ekspresi penghargaan sekaligus pengingat bahwa semua itu bisa terjadi hanya karena kehendak Allah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada pemandangan yang indah, bunga-bunga berwarna-warni. Nah, di sini ada torpedo, ya, angin puting beliung, angin torpedo. Ya, di sini ada pemandangan gunung yang indah. Dan di sini juga ada pohon-pohon atau ya seperti rumput ya yang indah yang tertiup angin. Nah, bagaimana ketika kita melihat semua ini ya, sama seperti kalimat subhanallah tadi, ketika kita melihat sesuatu yang berbeda dari yang biasanya atau melihat sesuatu yang heran ya, maka kita bisa mengucapkan subhanallah atau masya Allah ya, kalimat yang kedua masya Allah ya. Nah, kita baca langsung. Kalimat masya Allah artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah berkehendak akan hal itu ya, masya Allah ya, artinya Allah berkehendak atas semua itu. Oke. Nah, diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah atau menakjubkan. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih atau prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, ya ini sama kayak tadi, ya. Nah, melihat pemandangan alam, ya, orang yang cantik ataupun tampan, ya, serta mukjizat-mukjizat dan karomah, kelebihan-kelebihan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ayat 39, Ista'idzu billah walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Ya, in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Ya,
Kalian nanti bisa baca. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kalian bisa baca nanti. Artinya, mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Di sini Allah memerintahkan jika kita memasuki atau kita melihat sesuatu yang indah, kita ucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, yang artinya sungguh atas semua kehendak Allah ini terjadi, terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Surat Al-Kahfi ayat 39. Nah, dalil tersebut dipahami dengan penjelasan yang sudah disebutkan di atas. Dalam ayat di atas, objek dari ucapan Masya Allah adalah kebun yang indah. Sedangkan adanya sebuah kebun itu tadi, selain tanaman-tanaman di dalamnya tumbuh atas izin Allah, juga ada usaha dari si pemilik kebun dengan menanamnya, menyirami, memupuk, dan lain sebagainya. Kemudian kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atas kejadian sesuatu. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah. Itu kalimat Masya Allah. Kalimat yang kedua dapat kita ucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah atau sesuatu yang tidak seperti biasanya, terheran, bisa kita ucapkan dengan kalimat Masya Allah, yang artinya apa tadi? Allah berkehendak atas terjadinya sesuatu. Nah, di sini Allah adalah zat yang maha besar. Manusia tidak bisa mengingkari kebesarannya. Penciptaan alam semesta dan seisinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah. Kalimat thayyibah Allahu Akbar mengingatkan manusia betapa Allah itu maha besar, dan tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Mengingat kebesaran Allah dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong. Kemudian kalimat yang ketiga, kalimat Allahu Akbar, yang artinya Allah maha besar. Allahu Akbar artinya Allah maha besar, yang disebut juga dengan takbir. Kalau tadi subhanallah tasbih, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha besar. Penciptaan alam semesta dan seisinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah. Mengagungkan kebesaran Allah menjadi kewajiban setiap muslim. Mengingat kebesaran Allah dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong. Ketika kita melihat kebesaran Allah, maka tidak ada lagi yang lebih besar kecuali Allah. Agar selalu dapat mengingat betapa Allah itu maha besar, kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan Allahu Akbar. Allah sanggup menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin menurut Allah. Sebagaimana dalam surat Yasin Allah berfirman di ayat terakhir, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ayat sebelum terakhir, ayat 82, yang artinya sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata kepadanya jadilah, maka akan jadi sesuatu itu. Ketika Allah mengatakan jadi, maka
tidak ada yang mampu untuk menghalangi sesuatu itu menjadi jadi. Ya, begitulah kehendak Allah. Nah, makanya ya, penting bagi kita untuk membiasakan kalimat takbir, ya, membesarkan Allah. Nah, adanya kejadian-kejadian yang menakjubkan seharusnya membuat kita ingat ya akan kebesaran Allah. Sesungguhnya semua hal yang terjadi di dunia ini dapat terwujud atas kehendak Allah. Kalau kita mau berpikir, ya tentunya banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah itu maha besar. Contohnya penciptaan alam semesta beserta seluruh alam semesta lainnya, ya, dan isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari dan bulan. Keduanya berfungsi, berjalan sesuai dengan orbitnya masing-masing dan tidak pernah berbenturan. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bumi diciptakan sebagai hamparan dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang satupun ya untuk menyanggahnya. Itulah kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Ya. Allahu Akbar juga sering diteriakan oleh para pahlawan pejuang yang menegakkan agama Allah. Misalnya ya, para pahlawan yang melawan Belanda, ya, teriakan Allahu Akbar dapat membangkitkan semangat juang melawan kezaliman. Ya, di penghujung puasa Ramadan, ya, pada malam hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam bersama-sama mengagungkan kebesaran Allah dengan gema takbir. Selain itu, ya, kalimat thayyibah Allahu Akbar juga diucapkan ketika mengumandangkan azan dan iqamah. Itu ya, penggunaan kalimat Allahu Akbar. Nah, sekarang hikmahnya. Sebaik-baik lisan adalah lisan yang senantiasa berzikir menyebut kalimat thayyibah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu paling tidak kita biasakan tuh berzikir. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam satu hari, ia akan diampuni segala dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Buih, tahu nggak? Buih itu butiran-butiran busa. Ya, kalau air laut ya yang menerjang batu karang atau yang berada di pantai, biasanya dia berbuih, berbusa. Nah, walaupun dosanya banyak seperti buih di lautan, kata Rasulullah ya, dalam sabdanya, siapa orang yang mengatakan atau mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya itu akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Nah, rangkumannya pertama, kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih, artinya maha suci Allah. Kemudian hikmah mengucapkan kalimat subhanallah adalah mendapat pahala dari Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah, makin dicintai Allah, ya, merupakan salah satu kalimat yang dicintai Allah, mempertebal keimanan dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Ya, yang ketiga, Masya Allah, artinya adalah Allah telah berkehendak akan hal itu. Yang keempat, kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu kejadian yang indah maupun menakjubkan. Ya. Kemudian yang kelima, Allahu Akbar disebut juga bacaan takbir yang artinya Allah Maha Besar. Lalu yang keenam, waktu yang tepat membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah ketika azan, iqamah, sholat, zikir, ya, dan lain sebagainya. Nah, hikmahnya ya, membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah selalu mengingat kebesaran Allah dan terhindar dari sifat sombong. Oke, baiklah. Itu pembelajaran kita pada kali ini mengenai kalimat thayyibah. Ya, semoga kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, bermanfaat buat kita karena tidak ada ruginya ketika kita melakukan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik yang bermanfaat bagi orang lain.